Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam Save Our Nation. Mas Anies, di segmen kedua ini kita bahas masalah apa? Jadi gini, kalau kita tadi lihat dari perspektif pejabatnya, sekarang kita coba lihat dari perspektif partnernya secara lebih jauh dari sisi pengusaha yang mau tidak mau dalam sebuah sistem yang mereka harus secara inisiatif sendiri atau kompromi terlibat dalam proses ini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu tayangan berikut ini. Negeri ini sejak lama terjebak dalam labirin korupsi. Korupsi mulai muncul menggerogoti saat pemerintah Belanda memberlakukan politik etis. Sebagai bentuk balas budi, Ratu Wilhelmina menyerukan agar warga pribumi diberi peluang untuk menjadi ambtenar atau pegawai pemerintah Hindia Belanda dengan kewenangan terbatas. Keterlibatan ambtenar pribumi terutama dalam bidang irigasi, emigrasi, dan pendidikan dalam batas tertentu dapat memuluskan kepentingan kaum usahawan. Istilah sogok dan suap pun mulai hadir. Di awal kemerdekaan, korupsi sempat menghilang karena tertutup oleh perasaan bersama atas tegaknya nasionalisme dan kebangsaan yang kuat. Masa awal kemerdekaan berlalu, tindak korupsi kembali melilit. Beberapa pejabat negeri setingkat menteri ditengarai menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri. Atas upaya yang berani dari Surat Kabar Indonesia Raya membongkar dugaan korupsi pejabat, koran ini pun harus turun panggung karena dipredel oleh pemerintah. Orde Baru datang tak menyurutkan tindak korupsi. Bahkan di era ini korupsi mengguna. Pejabat yang dekat dengan pusat kekuasaan Orde Baru puas bisa menikmati rumah dan mobil mewah buah korupsinya. Korupsi tidak berhenti tatkala masa reformasi datang. Lembaga anti korupsi yang terbentuk pada masa reformasi ini serta kuatnya peran masyarakat dalam memberantas korupsi seakan tidak mampu melepaskan dari lilitan gurita korupsi. Namun sebenarnya bangsa kita tidak sendiri dalam problem korupsi. Negara maju di Amerika dan Eropa pernah tertimpa masalah serupa. China sebagai kandidat raksasa ekonomi dunia juga berada pada posisi serupa. Negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand juga sama. Berbeda dengan negara kita. Negara-negara ini dengan serius dan cepat dapat keluar dari labirin korupsi. Sementara bangsa kita hingga saat ini terus didera oleh tindak korupsi. Dunia sejak lama menilai bangsa ini sebagai bangsa yang terburuk dalam hal korupsi. Sejak pengumuman perdana tahun 1995 tentang Indeks Persepsi Korupsi oleh Transparency International, negara kita berada pada posisi paling buntut. Dari 41 negara yang disurvei, Indonesia berada pada urutan ke-41 atau dianggap sebagai negara paling korup. Memang pertanyaan